Halo, Halo. jumpa lagi di Indo Nerds ya, sebuah obrolan dua bapak-bapak nerd tentang Indonesia. Saya Harnas. Saya Irfan Kategoria. Iya. Kita mau ngobrolin topik yang penting nih Iya, sebenarnya. karena datanya baru bulan Januari kemarin ya, bahwa terjadi food waste. Jadi Indonesia Yang itu cukup negara keempat dengan food waste terbesar di dunia. Pertama Cina, kedua gue ingetnya India. ketiga Nigeria, keempat baru Indonesia gitu ya. Baru Amerika Serikat. Kelima ke Amerika Serikat, betul. Jadi kita food waste-nya lebih banyak dari Amerika Serikat nih ya. Dan padahal Amerika Serikat orang sana makannya porsinya gede-gede, Pak. Orang Indonesia satu porsi bisa buat bertiga itu, tapi food waste masih gedean kita, bingung gua. Kenapa food waste kita gede banget itu, padahal makanan susah gitu ya. Gua beli nasi goreng di ada tukang bakmi Jawa dekat rumah gua, itu 2 kali makan. Segitu kali nggak habis. Nah itu kita bahas tuh, apa beda food waste tuh apa dulu sih, Van? Nah iya, makanya sebenarnya food waste apa gitu. Ini gue cari-cari ya sebenarnya. Jadi ada FAO kalau nggak salah itu bikin semacam dua kategori, tapi gue nggak tahu apakah ngitungnya disatuin apa nggak, karena di informasinya nggak ada. Yang pertama tuh disebutnya food loss sebenarnya. Food loss itu apa? Food loss tuh jadi bahan bernutrisi ya. Makanan tuh kan sebenarnya kita definisikannya makanan bernutrisi yang dikonsumsi manusia gitu ya. Itu yang hilang karena proses perjalanan. Jadi mulai dari sortir, jadi kayak misalnya kol, daun yang luarnya lu buang gitu. Nah itu food loss. Karena sebenarnya itu kan bisa dimakan, jelek aja bentuknya tapi bisa dimakan gitu. Atau ya buah-buah yang timun yang bengkok gitu, itu kan bisa dimakan, cuma kan dibuang, nggak dijual di supermarket. Nah yang kayak gitu-gitu, itu food loss. Jadi mulai dari panen sampai meja makan itu ada losses. Nah itu food loss. Lalu ada food waste. Yang disebut food waste itu ya kalau sudah jadi makanan. Jadi sudah jadi makanan, dia tidak dikonsumsi. Bisa jadi karena misalnya gini, gampangnya contohnya misalnya udah jadi makanan tuh sarden kalengan tuh kan udah jadi makanan, expired, ya lu buang kan gitu. Atau tadi nasi goreng nggak habis, lu buang sisanya, itu food waste. Expired itu berarti termasuk karena food dia waste. Udah jadi kan. Oh berarti kita harus appeal ke ini United Nations nih, Van. Karena orang Indonesia tuh expired masih dimakan loh. Jangan-jangan semua barang expired dihitung sebagai food, makanya data kita jelek nih. Harus kita. Ini saya masih makan di rumah gua aja coklat expired masih gua makan. Dulu masih enak kok katanya. Dulu di Giant, nah gue berani nyebut nih karena tokonya udah nggak ada. Dulu di Giant tuh di dekat kasir tuh ada satu kotak, isinya adalah barang-barang yang expirednya udah deket. Iya. Expirednya udah deket tuh bisa tinggal sebulan lagi, bisa tinggal kalau dia 2 tahun tinggal 3 bulan lagi, kalau yang dia 6 bulan tinggal sebulan lagi, ada yang tinggal 2 minggu lagi gitu. Itu tetangga gue pernah tanya, karena gue tahu gue dosen kan, dia nanya, Pak kalau di Giant itu yang nggak gitu-gitu itu masih bagus nggak sih Pak? Bisa dimakan nggak sih? Gitu. Terus gue dengan santai gue bilang, kalau saya mah beli Pak. Kalau saya mah beli. Iya. Kalau di Indonesia mah masih dimakan. Terus dia bilang, tapi kan itu expirednya 3 bulan lagi. Kalau saya beli olive oil yang setinggi gini, itu kan saya setahun Pak baru habis. Iya. Lalu? Gue beli. Iyalah, tetap beli. Karena ya mungkin ini expiry date itu kan batas tanggung jawab produsen. Kalau menurut gue sih gitu, bukan berarti misalnya expiry date-nya 12 Agustus 2024, bukan berarti jam 12 malam langsung busuk gitu. Nggak juga ya. Itu adalah artinya kalau abis itu lu masih tetap makan lalu sakit perut, lu nggak bisa nuntut perusahaannya gitu loh. Itu batas tanggung jawab sebetulnya. Batas resiko. Atau betul. Mungkin nggak sakit perut tapi misalnya rasa stroberi, tapi begitu lu makan lewat dari tanggal itu, ini nggak stroberi nah, amat itu, gitu. kadang-kadang tanggal itu dibuat bukan artinya rusak, tapi rasanya berubah gitu. Secara kualitas sudah tidak sama seperti baru lagi. Dimaksudkan betul. oleh produsennya. Betul. Nah, jadi maksudnya itu seperti itu. Nah, itu food expiry ya. Expiry itu masuk food waste. Masuk food waste ya. Ya, termasuk juga ya itu tadi ya, kalau misalnya kita beli makanan nggak habis atau sisaan di botol, misalnya lu
beli, kayaknya di Indonesia agak kecil ya, karena di kita mah botol saus biasanya dikupiak. Iya. Nggak jadi food waste tuh, itu kan ya, atau sebenarnya yang gede itu di saset. Di saset tuh selalu nggak pernah bisa procot habis tuh kan, pasti masih ada sisanya, itu kan termasuk food waste juga. Ya itu makanan nggak habis, makanan expired itu termasuk food waste. Cuman menurut gue sih kayaknya dihitungnya jadi satu deh. Itu food loss sama food waste itu kayaknya disatuin hitungnya. Karena angkanya jadi gede banget gitu. Itu kan di Indonesia tuh kalau nggak salah setahun lebih dari 25 juta ton apa berapa? Iya, gitu? 25 juta ton. Dan kalau menurut gue food loss juga di Indonesia harusnya nggak terlalu banyak ya, sebab kita mah tomat kuning, tomat hijau juga dimakan juga. Dulu gue pernah ke Jerman, terus ke toko, ini kenapa tomatnya ukurannya sama semua? Dia bilang kalau di Jerman itu tomat tuh ukurannya harus tertentu, diameternya maksimum segini, minimum segitu. Kalau nggak di situ di reject, terus warnanya juga merahnya harus merah tertentu. Terus kalau kita mah hijau-hijau juga dimakan, ya kan? Nggak ada food waste kalau di kita sih. Apa udah berubah, Van, sekarang ya? Nggak tahu juga ya. Mungkin kalau gue lihat sih masalah di Indonesia salah satunya kan masalah supply chain. Jadi Indonesia ini kan gede banget ya. Kalau kalian belum nyadar Indonesia gede, nyadarlah. Iya. Indonesia itu gede pisan gitu. Ini bukan mengulang-ulang politisi yang suka bilang Indonesia ini negaranya besar, jadi masalahnya banyak. Enggak, Indonesia ini emang gede pisan gitu, gede banget. Akibatnya apa? Akibatnya isu logistik dan supply chain itu jadi masalah. Kayak misalnya kalau, ya contoh aja lah, jeruk Medan gitu. Dalam pikiran kita kan atau jeruk Pontianak nih, dalam pikiran kita yang awam-awam ini kan jeruk Pontianak, ya nanamnya di Pontianak dong gitu. Ya anggap aja begitu, anggap aja benar, meskipun jeruk Pontianak ditanam di mana-mana. Ya anggap aja namanya aja jeruk Pontianak, ya pasti di Pontianak dong. Oke, anggap sentralnya di situ. Nyampe ke Jakarta mungkin masih cepet, tapi begitu kita udah bilang nyampe ke desa Tarogong di Garut misalnya gitu, atau desa Sukamaju di Blitar gitu, atau bahkan kita ngambil yang lebih jauh gitu, desa apa atau kecamatan mana di Sulawesi, di Sumatera, jauh itu teh gitu. Dan namanya lu ngepak jeruk ya, dikemas gitu, terus lu kirim, yang penyok, yang busuk, yang keinjak mah ada aja gitu. Iya. Dan itu teh termasuk dalam food loss karena dia dimasuk di dalam supply chain kan. Dari sekilo yang lu kirim dari Pontianak tuh jeruk masih cakep, masih bagus, yang nyampe ke kecamatan mana misalnya di Nusa Tenggara misalnya, ya bisa hilang berapa persen gitu. Dari 1 kilo itu tinggal berapa ons yang nyampe, sisanya kemana? Ya losses, karena nggak bisa dikonsumsi lagi. Sederhana misalnya kayak injek gitu kan, atau bonyok gitu. Ini kita bicara jeruk yang kulitnya tebel. Kalau kita bicara tomat, cabe, semangka gitu kan ya, gede masalahnya. Jadi kalau menurut gue tuh losses di Indonesia salah satu isunya adalah logistik. Pada saat dia disuplai dari satu tempat ke tempat lain, itu banyak lah gitu. Iya. Tapi behavior orang untuk menyisakan makanan juga mulai berubah sih, Van. Kalau dulu Indonesia itu, kalau waktu gua kecil tuh kan masih ketat banget ya, bahwa makanan tuh harus habis, gitu kan? Iya. Anak kecil tuh makanan harus habis gitu. Kalau sekarang tuh gue lihat udah mulai agak kendor tuh budaya menghabiskan makanan itu. Karena makanan anak-anak gue misalnya gitu ya, dia bisa menolak, gue nggak mau gitu, berhenti. Kalau dulu gue nggak bisa, harus habis gitu ya. Jadi budaya harus habis itu udah mulai luntur kalau menurut gue nih. Dan apa ya? Terutama di kota-kota besar ya. Terutama di kota-kota besar. Biasanya kan kalau Indonesia masalah sampah, masalah food waste, itu pasti data yang paling akurat hanya dari kota besar, Van. Iya. Jadi tuh pasti ngeliat, kalau desa-desa nggak bakal setor data, soalnya kalau UNESCO, United Nations ya, yang pasti setor tuh pasti kota-kota. Jadi anggaplah itu terjadi di kota-kota. Menurut gua, behavior makan kita sekarang kita sudah mulai meninggalkan budaya ngabisin makanan. Jadi banyak yang sisa makanannya gitu. Belum lagi restoran-restoran yang prinsipnya serve gitu kan, roti misalnya atau apa gitu kan, donat gitu di serve, abis itu kan yang nggak laku tuh dibuang, ya kan, yang nggak laku tuh dibuang. Dulu pernah ada gerakan, sebetulnya gerakan bagus juga dari Jalan Sutra tuh, waktu itu pernah kerjasama untuk ngumpulin pastry dari hotel-hotel yang mewah-mewah itu kan, mereka memang nggak boleh jual karena expiry date tadi gitu ya, jadi dia nggak boleh jual. Jadi akhirnya dia daripada
dibuang, ayo ya kita salurkan ke yang membutuhkan. Jadi waktu itu pastry itu dikumpulin terus dibagikan ke orang-orang yang berkekurangan. Masalahnya ketika si chef jalan-jalan di pasar, besokannya ada yang jual croissant dia. Rupanya sama orang itu dijual. Ditegur lah dia sama bosnya. Kok croissant lu bisa ada di pasar itu? Akhirnya dibatalkan programnya. Sangat sayang sekali. Tapi itu udah mulai loh, Van. Artinya apa ya? Sejak inisiatif itu gagal gara-gara masalah ini nih, nggak ada lagi orang yang gue dengar inisiatif. Masih ada sih, masih ada beberapa yang melakukan itu, tapi juga nggak bisa masif ya karena banyak, ya itulah lebih banyak repotnya. Dan juga produk yang didistribusikan kan juga belum tentu produk yang dibutuhkan orang setiap hari gitu kan. Misalnya lu roti, hari ini lu roti yang kemarin aja belum habis, lu dapat lagi hari ini gitu. Dan akhirnya dijual. Betul. Akhirnya dijual. Apalagi juga untuk produk-produk yang kayak gitu, kalau maksudnya produk-produk dari shops gitu ya, dari toko, seringkali kan itu terkemas individuals kayak dibungkusin plastik satu-satu dan itu ada logonya. Itu kan harus dicopotin dulu. Iya, betul. Lalu bayangin lu nyopotin ngebukain plastik tiap malam karena tokonya bilang, "Oke, lu ambil roti gua yang nggak laku, lu boleh salurin kemana aja, tapi lu copotin ke plastiknya karena gua nggak mau ada logo gua di situ," gitu. Nah itu kan jadi kerjaan lagi gitu. Sehingga akhirnya ya jadi apa ya, dia bukan sesuatu yang sia-sia, nggak ada sesuatu yang sia-sia, cuma tingkat kerepotannya itu tinggi sekali. Sementara tingkat ekonominya, program itu jadi nggak sustainable karena dia tidak bisa mengongkosi dirinya sendiri, ongkosnya jadi kegedean. Betul. Tapi masih ada kok beberapa organisasi atau komunitas yang melakukan itu dengan teguh gitu ya. Menurut gue sih ya good job, lanjutkan gitu. Tapi gue mengerti sekali kalau itu susah dilakukan gitu. Itu sulit sekali bahwa lu mengkolek makanan dari toko ya berarti kan jam 9 malam, lu bayangin lu mesti punya sorting station yang bekerja jam 9 malam, dikemas ulang, dibungkusin lagi, misalnya di dus, di kotak, di plastik. Iya betul. Gue dari dulu agak agak ngenes gue melihat sekarang trennya itu roti itu selalu di individual wrap pakai plastik. Itu satu hal yang nggak bisa pakai kertas aja atau gimana ya gitu ya. Tapi kalau pakai kertas memang nggak bisa kelihatan. Jadi nggak kelihatan kan. Gue dari dulu berpikir tuh gimana packagingnya ya untuk menghindari itu. Karena itu juga ya itu kan kalau dia tidak ada kemasannya gampang kan masukin ke satu kontainer, dari situ bisa diolah lagi jadi apa gitu kan. Tapi kalau dengan adanya bungkus plastik itu dia jadi stuck gitu, harus dibukain satu-satu. Siapa yang mau kan, PR banget bukain satu-satu gitu. Makanya jadi ya mengurangi itu salah satu cara mengurangi food waste dari sisi produksi. Artinya lu memproduksi barang yang atau memproduksi makanan yang tidak terkonsumsi kan. Nah, kemudian itu jadi waste gitu. Betul. Itu food waste karena sudah menjadi makanan gitu. Nah, banyak sebenarnya cara-cara lain yang bisa yang lebih fundamental. Kalau menurut gue kayak gini-gini nih nggak bisa di ujung, nggak bisa di hilir gitu nyelesainnya. Kalau di hilir tuh ya gitu-gitu aja gitu. Ini kayak yaudah ini ada barang sisa kita manfaatin, kita salurin gitu. Atau kayak tadi sortiran restoran misalnya, restoran maunya kan kalau lettuce yang luar-luar dicopot-copotin, oke, kita kolek misalnya bisa untuk makanan ya kalau masih bagus kita kasih ke pedagang-pedagang UKM misalnya yang butuh material yang terus nanti akhirnya di kita mah dicincang juga kok akhirnya nggak apa-apa gitu, bentuknya rada nggak bagus. Itu mah kan dihilir ya, maksudnya udah kejadian gitu. Nah, menurut gue sih masalah-masalah kayak gini nih nggak bisa cuma dengan pendekatan di hilir, mesti di depan. Berarti gimana dong kita berenang-renang ke hulu? kita tunggu berakit-rakit ke tepian. Iya, berakit-rakit ke tepian, berenang-renang ke hulu. Kalau hilirnya nggak bisa, hulunya gimana nih? Kita saksikan di episode berikutnya. Saya Haras. Saya Irfan Kartawiria, kita lanjut episode 2. Bye. Fermentasi itu banyak membantu sih, Van. Gue pernah ketemu sama satu orang dari Garut, ya. Dia bikin minuman fermentasi dari stroberi. Ini dia bikin sendirilah, bagi-bagi ke teman-temannya. Dia punya coffee shop, nggak dijual. Dia punya coffee shop, terus dia iseng-iseng aja Kang katanya, terus dia kirim ke rumah gue cobain. Kok enak, kenapa lu bikin dari stroberi? Garut kan penghasil stroberi. Di warteg itu dia sortingan bahan baku nggak terlalu seketat restoran. Jadi kayak tadi tuh, kalau inilah bawang daun aja,
daun pertama kalau di restoran bisa jadi dibuang karena itu biasanya agak kuning, ya kan? Saya dikletek tuh, dibuang. Di warteg mah sikat, kol, bulat gitu kan. Lu di restoran pasti lapisan pertama lu copot. Di warteg bikin bala-bala sikat langsung.